Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nawwara qulubana bi ma'rifatillahi bi nuril iman wal yakin wa ja'alana wa iyyakum min ibadillahi sholihin wal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi yab'asuhumullahu rahmatan lil alamin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man kana fi hazihil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Sadaqallahul azim. Sama-sama doa penerang hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, bukakan oleh Engkau bagi kami akan hikmah-hikmah Engkau, dan tolonglah oleh Engkau atas kami dari perbendaharaan rahmat Engkau, ya Allah yang maha agung lagi maha mulia. Allahumma nawwir qulubana binuril iman wal yaqin kama nawwaratal anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, terangi oleh Engkau akan hati kami dengan cahaya keimanan dan keyakinan sebagaimana Engkau menerangi hati para nabi dan hati para rasul. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangi oleh Engkau akan hati kami dengan nur hidayah Engkau sebagaimana Engkau menerangi bumi dengan cahaya mataharimu selama-lamanya. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yaitu memberikan kehidupan kepada kita, yang telah menghidupkan kita dan memberikan kehidupan kepada kita, yang mana nikmat-nikmat yang berbanyak yang diberikan oleh Allah tidak akan sanggup kita untuk menghitungnya. Kata Allah, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Jika engkau yaitu mau mencoba menghitung nikmat yang diberikan Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Oleh karena itu, terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, kesehatankah dia, umur yang panjang, apalagi kemudahan-kemudahan rizki, dan selama ini yaitu dipenuhi, dikabulkan hajat-hajat kita. Ini merupakan nikmat Allah yang perlu kita syukuri dengan cara yaitu beribadah kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil sadid. Jika kamu bersyukur aku tambah, kata Allah, tapi kalau kamu tidak bersyukur maka azabku sangat pedih. Itu saja. Kalau kita yaitu bersyukur, suka berterima kasih terhadap yaitu nikmat yang diberikan Allah, ya tidak selalu yang besar saja, gitu ya. Jadi yang kecil, sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah perlu kita syukuri. Sebab kalau yaitu tidak terbiasa untuk mensyukuri nikmat Allah, walaupun dikasih yang besar nanti tidak
juga mensyukuri dia. Jadi berat lidah itu untuk bersyukur kepada Allah. Ya begitu ya. Karena tidak terbiasa. Dikasih yang kecil, kecil nih begitu ya. Oh, enggak masalah. Yang penting datangnya aja. Datangnya saja pun sudah berpahala dia. Ya, jadi apa itu? Asyariku fil khairi khairun. Bersekutu di dalam kebaikan maka yaitu baik hukumnya. Jadi berkumpul dengan orang yang baik maka terikutlah, tercatatlah dia ke dalam golongan orang-orang yang baik. Begitu maksudnya. Walaupun dia susah menghafal, susah membaca, ya, susah menulis, kalau sudah bergabung maka tetap dapat bagian pahalanya. Jadi kan ngaji itu bisanya itu nomor 20 dia. Yang penting datangnya dia. Itu yang wajib itu datangnya. Yang wajib itu datangnya maut. Kalau bisa ya bisa, tapi bisa itu bukan jadi tujuan kita. Itu ya. Ada orang yang pintar tapi nggak paham. Jadi pemahaman itu yang perlu sebetulnya. Jadi mengaji dia paham apa yang dipelajari. Itu yang lebih bagus. Paham walaupun dia itu nggak pintar. Salawat beriring salam semoga Allah curahkan ke pangkuan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi Nabi Muhammad adalah basyarun la kal bashar. Nabi kita Muhammad adalah manusia tapi bukan seperti manusia kebanyakan, bukan seperti manusia yang lain, karena dia adalah nur daripada Allah, tajalinya Allah, dari nurullah, dari nur Allah, dari nur yaitu ilahi, yaitu bertajali kepada Nur Muhammad. Oleh karena itu beliau adalah orang yang paling mulia, wajar menjadi Habibullah, kekasih Allah. Sehingga apapun yang dilakukan itu adalah bimbingan Allah, walaupun perkataannya itu bimbingan Allah. Nampaknya Nabi yang berbicara, pada hakikatnya Allah lah yang berbicara. Oleh karena itu basyarun la kal bashar. Nabi kita Nabi Muhammad adalah manusia wujudnya tapi bukan seperti manusia biasa. Ya, wujudnya cuma manusia. Nabi Muhammad wujudnya manusia tapi bukan seperti manusia kebanyakan. Contohnya kalau kita sebagai manusia berkeringat, Mama Ud juga berkeringat, ya habis kerja, habis jalan. Ya, begitu pakai telekung tadi pun sholat tumpah keringatnya. Cuman bedanya kalau keringat Nabi itu wangi dia. Begitu maksudnya. Walaupun sama-sama berkeringat, ya kita berkeringat, Nabi sebagai manusia juga berkeringat. Cuman keringat Nabi wangi, kayak minyak wangi dia. Ya begitu. Jadi itu dia. Jadi basyarun lakal basar itu seperti itu maksudnya. Jadi manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Apalagi kita sebagai manusia punya mata, ngantuk, tidur. Nabi juga sebagai manusia punya mata, tapi mata Nabi itu enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Ya. Wa qalbuhu lam yanum, kata wa ainu qad na'asat. Hatinya tidak pernah tidur, matanya enggak pernah ngantuk. Tidur juga. Iya, rebahan cuman. Enggak pernah tidur dia. Wa qalbuhu lam yanum, hatinya tidak pernah tidur, wa ainuhu qad na'asat, dan matanya enggak pernah mengantuk. Itu cuma rebahan aja, melepaskan lelah. Itu kan manusiawi namanya, basyariah. Pilek, demam, batuk, makan, minum, kan begitu. Itu basyariah namanya, sifat kemanusiaan. Cuman kelebihannya Nabi hatinya enggak pernah tidur dan matanya enggak pernah ngantuk. Kalau kita habis-habisan, sudah mata kita yaitu tidur, hati kita pun entah kemana melayangnya, kan begitu. Apalagi kita sebagai manusia meludah kita, kan sering meludah maut ya. Meludah, apalagi kalau kita yaitu mual atau yaitu nyirih maut, nyirih puasa. Nabi juga sebagai yaitu manusia meludah, cuman ludah Nabi obat. Ludah Nabi obat ya, beda dengan ludah kita. Ya,
Kalau kita banyak bakterinya, banyak bakteri, alergi. Pernah suatu hari waktu pindah dari Mekah ke Madinah, ditemani oleh yaitu Abu Bakar, hijrah dari Mekah ke Madinah, di pertengahan jalan yaitu beristirahat di Gua Sur. Udah Rasul kata, capek kita, beristirahat dulu. Biar saya dulu masuk bersihkan gua. Takut ada kotor dan ada binatang-binatang buas, binatang-binatang berbisa, biar saya bersihkan. Masuk Abu Bakar ke dalam gua, membersihkan yaitu sampah, kotoran. Begitu sedang bersih-bersih, tergigit tangan Abu Bakar sama kalajengking. Bengkak dia, berdenyut. Ya, ditahankan sama Abu Bakar, diam aja, nggak bicara. Setelah selesai membersihkan, sudah Rasulullah selesai, kita yaitu masuk. Gitu ya, istirahat dulu, capek. Masuk. Jadi lama-lama rupanya ditahankan tadi, bengkak, berdenyut, nggak tahan juga, pucat muka Abu Bakar. Sampai yaitu keluar air mata, saking sakitnya itu, menahan sakit. Diperhatikan sama Rasulullah, bengkak apa istilah itu tadi, pucat mukanya, keluar air mata. Ditanya sama Rasulullah, wahai Abu Bakar, apakah engkau yaitu enggak suka hijrah dari Mekah ke Madinah? Kata Abu Bakar, suka ya Rasul. Apakah berat meninggalkan Mekah? Tidak ya Rasul. Itu lalu kenapa? Kata Abu Bakar, ini tangan digigit sama kalajengking, bengkak, berdenyut, sakit saya. Ya, kata Rasulullah, kenapa enggak bicara dari tadi? Kata Abu Bakar, saya tidak ingin menyusahkan engkau ya Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, jangan begitu, bawa tanganmu sini, gitu ya. Kemarikan tanganmu. Dipegang tangannya sama Rasulullah. Begitu dipegang, dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, diludahin sama Rasulullah. Begitu diludahi, kontan waktu itu juga sembuh. Begitu, denyutnya sembuh, bengkaknya pun yaitu meredah. Begitu, kempes dia bengkaknya. Gitu ya, itu ludah Nabi. Nggak tahu kalau kita ada yang sakit kita ludahin, ya, tambah berdenyut barangkali. Ya, itu Nabi. Iya, ludah. Obat. Orang nggak pernah berhenti zikir sama Allahnya kan? Nggak pernah lidahnya selalu basah berzikir kepada Allah. Jadi wajar dia. Gitu. Apalagi kita sebagai manusia, kalau yaitu berjalan ada bayangannya, ada bayangan, ya, tersorot matahari, tersorot lampu, ini ada bayangannya. Nabi nggak ada bayangannya dia, nggak ada bayangannya, nggak berbayang dia. Begitu dia, banyak kelebihannya. Apalagi kalau duduk, kalau duduk Nabi selalu paling tinggi dia, gitu ya. Walaupun duduknya itu bersama orang yang tinggi, gitu ya. Jadi banyak. Dan satu lagi, kalau kita dilahirkan, manusia yang namanya manusia dilahirkan dari rahim ibunya. Nabi Muhammad juga dilahirkan, cuman beda. Ya, kalau kita dilahirkan dari yaitu tempatnya, ya, dari kemaluan, sedangkan Nabi Muhammad dilahirkannya itu di antara pusat dan kemaluan. Di situ dibukakan pintunya oleh Allah, bukan dari tempat najis. Kalau kita kan dari tempat najis, dari tempat kencing. Karena kemuliaan Nabi Muhammad, maka yaitu dikeluarkan bukan dari tempat yaitu najis, tapi yaitu dibukakan pintunya oleh Allah dengan takdir Allah, dengan izin Allah, di antara pusat dan kemaluan. Terbuka di situ, ya. Dari situ itu kemuliaan Nabi. Oleh karena itu wajar perkataan basyarun la kal basyar, Nabi Muhammad itu manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Begitu contoh maksudnya. Kita masuki kepada pelajaran kemarin, sambung. Kemarin baru ada 2 itu, cara mandi taubat. Jadi cara mandi taubat itu ada 4 tahap. Yang pertama secara syariat, yang kedua secara tarekat, yang ketiga secara hakikat, yang keempat secara ma'rifat. Dan yang sudah yaitu diterangkan secara syariat, mandi taubat
nomor 1 secara syariat kemarin, caranya itu ya dengan yaitu mengambil di gayung. Begitu yaitu sudah diambil di gayung, maka kita yaitu niatkan air yang di gayung tadi untuk apa tujuannya. Sebab itulah perlunya niat. Ya, perlunya niat sehingga mengambil air wudhu pun waktu mengambil air wudhu kita untuk apa? Kan itu. Kalau kita mengambil air wudhu cuman untuk membaca Al-Quran, maka wudhu kita tidak boleh dipakai sholat. Kalau kita yaitu berwudhu tujuannya untuk zikir akbar, maka wudhu kita itu tidak boleh dipakai sholat. Kalau kita yaitu berwudhu tujuannya yaitu untuk baca yasin, maka wudhu kita tidak boleh dipakai sholat, nggak sah dia. Jadi sekarang niat berwudhunya itu untuk apa? Oleh karena itu tentukan di awal wudhu, sebelum kita menyentuh air, maka tentukan bahwasanya kita berwudhu untuk apa. Ya, terutama untuk sholat, sehingga niatnya itu sengaja aku niat berwudhu supaya boleh mengerjakan sholat. Begitu maksudnya. Ya, jadi sebelum kita berwudhu, sebelum menyentuh air, berdiri dulu sebentar. Ya, tentukan niat kita, tujuan kita berwudhu itu apa. Niatkan dulu. Niatkan dulu, pasang niat dalam hati. Sengaja aku niat berwudu supaya boleh mengerjakan sholat. Atau kalau bahasa Arabnya nawaitu wudu'a li istibahati sholati. Nawaitu wudu'a li istibahati sholati. Sengaja aku niat berwudu supaya boleh mengerjakan sholat. Begitu maksudnya. Pembuka wudu. Setelah itu baru nanti basuh telapak tangan tuh kan, di sela-sela, di jorok-jorok, betul. Di muka nanti lain lagi Ustaz ya. Iya, basuh tangan. Allahumma ini as'alukal yumna wal barakata wal maunata wa a'udzubika minas su'mi wal halakati. Jadi Allahumma ini as'aluka, ya Allah aku bermohon kepada Engkau yumna. Yumna itu semangat di dalam beribadah. Ya Allah, aku bermohon kepada Engkau supaya bersemangat di dalam melaksanakan ibadah. Penting itu dibaca doanya itu, supaya ada gairah kita di dalam beribadah. Ya, rugi kalau enggak beribadah. Itu, dan nikmat kalau beribadah, dan selalu ingin beribadah. Itulah doanya. Begitu kita berwudu, membasuh dua telapak tangan, itu doanya, doa permintaan untuk selalu semangat beribadah, selalu pingin ibadah. Allahumma inni as'alukal yumna. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepada Engkau, meminta kepada Engkau supaya selalu senantiasa bersemangat di dalam beribadah kepadamu. Wal barakata, dan memohon keberkahan di dalam hidupku. Wal maunata, dan memohon pertolongan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah minas su'mi, daripada segala macam keburukan, wal halakati, dan kebinasaan atau kehancuran. Bagus doanya itu, diamalkan setiap mau wudu. Setiap mau wudu mau dibaca waktu basuh telapak tangan. Jadi waktu mau berdirinya itu menghadap air wudu, baca, tentukan niat nawaitu wudu al-istibahati sholati. Begitu sudah yaitu mulai megang air, membasuh dua telapak tangan sambil di sela-sela, maka baca dia Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wal maunata wa a'udzubika minas su'mi wal halakati. Ini juga mandi begitu, mandi taubat ya. Jadi tentukan dia apa niatnya begitu. Niat mandi taubat. Ya. Apa itu? Tuliskan.
kan besar kali pahalanya. Lebih panjang Apa salah kalau bisa ditendang ya misalnya. Kalau bisa apa Bagi yang ini, yang mampu, yang kuat otaknya, kalau yang enggak bismillah aja. Setiap gerakan bismillah, bismillah. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wal maunata wa a'udzubika minas su'mi wal halakati. Boleh. Sudah ya? Lihat itu yang nomor 1, cara mandi taubat. Jadi mandi taubat secara syariat, setelah yaitu kita berhadapan dengan air, maka kita siduk air di gayung, maka niatkan bahwasanya air yang di gayung itu untuk dipakai mandi taubat. Selama ini barangkali belum pernah kita lakukan, maka coba yaitu biasakan lakukan. Kalau nggak biasa tiap malam, biasa kalau ini saya tiap malam mau tahajud itu mandi taubat, dibiasakan. Setiap mau tahajud mandi taubat, biasakan. Kalau nggak biasa, itu kata Mas Sinta tadi, Maida, seminggu sekali di malam Jumat boleh. Abdolnya malam dia. Itu tadi sebelum tahajud. Boleh siang pun nggak masalah. Cuman abdol ibadah sambil mau sholat tahajud sambil mandi taubat. Niatnya setelah diciduk air, maka kita niatkan bahwasanya niat mandi taubat, sengaja aku mandi taubat dengan memakai air mutlak, mensucikan hadas kecil, hadas besar, najis ringan, najis berat, untuk menuju Baitullah karena Allah Ta'ala. Ya siram, ya sekurang-kurangnya 3 gayung. Kalau mandi kali bulan gimana Ustaz? Boleh. Nyelam. Iya. Nyelam terus. Nyelam. Jadi sebelum nyelam niatkan dia gitu. Nyelam basah. Terus tahap yang kedua, siduk air yang kedua, di dalam gayung niatkan yaitu niat secara tarekat sudah batin. Kalau ini zahir, yang pertama syariat berarti secara zahir. Tahap yang kedua sudah masuk tarekat, berarti sudah masuk masalah batin. Air yang kita hadapin pun bukan air mutlak lagi, bukan air murni lagi, bukan air yang suci lagi, mensucikan lagi, ya. Tetapi yang kita hadapi adalah air zam-zam. Begitu, di gayung yang kita siduk di bait itu sudah yaitu air yang batin, air tarekat namanya, air batin. Maka yaitu kita yaitu marifatkan bahwasanya air yang di gayung yang kita ciduk tadi adalah air zam-zamnya Allah. Maka niatnya sengaja aku niat yaitu mandi taubat untuk mensucikan 7 anggota zahirku, ya, untuk mensucikan 7 anggota zahir. Macam mana itu? Sengaja aku mandi taubat dengan memakai air zam-zam, mensucikan 7 anggota zahir untuk menuju surga karena Allah Ta'ala. 7 anggota badan yang zahir. Sama ya? Iya, 7 anggota badan yang zahir. Ya, kalau yang pertama ini untuk menuju Baitullah. Ya, jadi mandi taubat secara syariat tujuannya adalah untuk menuju Baitullah. Sengaja aku mandi taubat dengan memakai air mutlak, mensucikan hadas kecil, hadas besar, najis ringan, najis berat, untuk menuju Baitullah karena Allah Ta'ala. Yang kedua tarekat, ya, begitu kita menyidu air, maka ya kita marifatkan bahwasanya air itu adalah air zam-zamnya Allah. Maka niatnya sengaja aku niat mandi taubat dengan memakai air zam-zam, mensucikan 7 anggota yang zahir untuk menuju surga karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, secara hakikat, maka air yang kita pakai adalah air Al-Kautsar. Secara hakikat yang kita pakai adalah air Al-Kautsar. Kautsar Nabi. Yang ketiga, maka
niatnya sengaja. Aku mandi tobat memakai air Kausar, Al-Kausar, Al-Kausar, ya, Al-Kausar. Mensucikan, apa yang disucikan di sini? Mensucikan 7 latifah. Kalau anggota 7 yang ini ya sudah. Ini. Secara tarekat. Secara hakikat 7 latifah sudah yang kita sucikan. Nanti kita bahas masalah 7 latifah. Apa itu 7 latifah? Sengaja aku mandi taubat memakai air Al-Kausar mensucikan 7 latifah. Ya, 7 latifah untuk menuju apa yang kita tuju di dalam yaitu hakikat ini, mati hakikat untuk menuju hadratillah, hadrat Allah, hadrat Allah Ta'ala. Iya, hadrat Allah atau hadratillah, hadrat Allah Ta'ala. Hadrat Allah boleh, ya, hadrat Allah. Mana yang enak? Hadrat Allah. Di atas Hadratillah. Sama artinya. Sama. Sengaja aku mandi taubat memakai air Al-Kausar mensucikan 7 latifah untuk menuju hadratillah, hadrat Allah Ta'ala. Menuju hadrat Allah, kehadapan Allah. Kehadapan. Iya, kehadapan Allah, hadrat Allah Ta'ala. Jadi 7 latifah ini sebagai permulaan saja, bahwasanya di badan kita ini, di dalam badan kita, ya di dalam badan kita ini ada 7 tempat. 7 tempat itulah dinamakan 7 lataif atau 7 latifah. Mana itu? Yang pertama di sebelah kiri, di bawah susu kiri, 2 jari di bawah susu kiri namanya latifatul qalbi. 2 jari di bawah susu kiri namanya latifatul qalbi. 2 jari di atas susu kiri namanya latifatul siri. Pindah ke sebelah kanan, 2 jari di bawah susu kanan namanya latifatul ruh. Latifatul ruh. 2 jari di atas susu kanan namanya latifatul khaufi. Di tengah-tengah sini namanya latifatul akhfa. Di kening kita di antara 2 alis ini namanya latifatul akhfa, latifatul nafsu natiko, latifatul nafsu natiko. Lalu di ubun-ubun ini namanya latifatul kullu jasad. Dan di setiap latifah itu ada nafsu. Di sini di 2 jari di bawah susu kiri yang dinamakan latifatul qalbi tadi ada namanya nafsu lawamah. Ya, nafsu lawamah. 2 jari di atas susu kiri itu dinamakan tadi latifatul siri. Nafsunya namanya nafsu mutmainah. Pindah ke sebelah kanan, 2 jari di bawah susu kiri namanya latifatul ruh. Sedangkan nafsunya namanya nafsu malhamah. Nafsu malhamah. 2 jari di atas susu kanan itu nama latifahnya namanya latifatul khaufi. Latifatul khaufi. Sedangkan nafsunya namanya nafsu mardiyah. Mardiyah. Di tengah-tengah dada ini tadi namanya latifahnya latifatul akhfa. Nafsunya namanya nafsu kamilah. Nafsu kamilah. Di tengah alis ini, di kening, di tengah 2 alis namanya latifatu nafsu natiko. Sedangkan nafsu di situ nafsu amarah. Di situ lagi sering marah-marah. Ini kurang dikendalikan ini kita otak, otak kita pikiran. Jadi dikuasai dengan nafsu amarah. Sering ngamuk.
disitulah perlu dikendalikan. Apa nanti caranya? Itu nanti ada caranya. Dan yang terakhir ubud itu namanya nafsu. Latifahnya latifatu kullu jasad, latifatu kullu jasad. Sedangkan yaitu nafsunya namanya nafsu radiyah. Ada penyakit-penyakitnya dan cara mengobatinya bagaimana. Setiap nafsu tadi ada yaitu penyakitnya dan bagaimana cara mengobati. Itu yang disebut di sini. Itulah yang disucikan dengan air mandi taubat maksudnya. Itu ya. Itu baiklah. Badan kita ini enggak kosong, berisi. Apalagi nanti kalau sudah diisi, makin berisi dia. Gitu. Bagaimana cara mengisinya? Itulah yang disucikan, yang dibersihkan dengan mandi hakikat. Bahwasanya di badan kita ini, dalam badan kita ada 7 latifah. Itu disucikan dengan mandi yang ketiga, dengan mandi hakikat. Sengaja aku mandi taubat memakai air al-kausar, mensucikan 7 latifah yang ada di badan kita tadi untuk menuju hadratillah kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau masih kotor, nggak bisa berjumpa sama Allah. Oleh karena itu sebelum mandi, ya Maida, kalau bisa itu sudah bersih. Begitu maksudnya. Kita misalnya mandi niat diusahakan 7 latifah. Kita niatkan, enggak terus kita satu-satu kita apa? Ya, sekilas saja sekaligus gitu. Ya. Allah udah tahu 7 latifah. Ya, 7 latifah begitu. Nanti kita terangkan pelajari. Setelah ini nanti kita pelajari apa itu latifah, di mana tempat-tempatnya. Yang keempat sekarang. Dapatkan hebatkan kosan. Dekat kosan, mau kosan karena tidak ada uang. Yang terakhir mandi taubat secara marifat. Berarti 4 kali kita mandi saya. Iya. 4 kali. Marifatnya aja baca 4 kali. Niatnya. Maksudnya niatnya kan sekali aja. Di dalam nafas itu kita lihat itu 4 kali itu sholat. Kalau masih tahap-tahap pertama berarti 4 kali siraman, 4 kali tahap. Tahap yang pertama, siraman tahap pertama ini. Siraman yang kedua niatnya ini. Siraman yang ketiga ini niatnya. Siraman yang keempat niatnya ini. Tapi kalau sudah menyatu, lancar menjadi darah daging, sekali tahapan saja pun tidak masalah. Gitu, karena sudah tahu dia posisinya, itu cara niatnya. Tapi kalau belum, maka satu-satu kerjakan sampai lancar. Begitu kita lancar, sudah menjadi darah daging, boleh sekali tahap saja kita mandi. Nah, sekali jalan maksudnya boleh. Gitu. Kalau sudah tahu tujuannya, gitu. Ini sebelum lancar satu-satu dulu, setahap-setahap ya. Yang keempat. Yang keempat yang dipakai adalah air nur, air marifat, nur Muhammad, nur Muhammad dan nur Allah, nurullah. Air mandi ma'rifat sudah 3 ini ya. Puncaknya di waktu kita mandi ma'rifat yang kita pakai adalah air nur, air cahaya sudah. Nur mana? Nur apa itu? Nur Muhammad dan nur Allah. Itu maksudnya. Waktu kita mandi siraman yang keempat itu, maka kita yaitu hadirkan di dalam hati bahwasanya air yang kita hadapi adalah air nur. Nur siapa? Nur daripada Muhammad dan nur Allah. Jadi niatnya sengaja aku mandi taubat memakai air nur Muhammad dan nur Allah, nurullah dan nur Allah, nur Allah ya. Nah, apa yang disucikan di sini untuk mensucikan, gitu ya, mensucikan
mensucikan ruh dan sirku dan sir mensucikan ruh dan sir dari kemusyrikan. Apa yang dituju? Menuju syafaat Nabi, ya, syafaat Nabi Muhammad dan rahmat ridha Allah. Ya, kalau sudah bersih luar dalam zahir batin, insya Allah mudah mendapatkan syafaat Nabi dan rahmat dari Allah. Itu tujuan. Sengaja aku mau mandi tobat Memakai ayat Nur Muhammad dan Nur Allah, dan Nur Allah ya, mensucikan ruh dan sir dari kemusyrikan, dan Nur Allah. menuju syafaat Nabi Muhammad dan rahmat dari Allah. Gitu ya. Jadi setelah disucikan luar dalam, ya, zahir batin, maka yang kita tuju adalah syafaat Nabi dan rahmat dari Allah. Sir itu rasa, sudah. Rasa. Al-Kursa itu apa itu? Telaga Nabi. Telaga Nabi. Ya, nanti di akhirat, begitu kita yaitu datang ke akhirat, sebagai yaitu penghargaan kepada umatnya, ya, kepada oleh Nabi, maka kita diberikan air minum yang setelah meminum itu tidak merasakan haus lagi selama-lamanya. Itu air telaga Al-Kausar. Mekah belum ada itu, Ustaz. Itu di Mekah nggak ada. Kalau di Mekah Zam-Zam. Ustaz, kalau misalnya di akhirat, Itu air akhirat itu. Ya. Ustaz, misalnya kita di akhirat nanti nggak dapat minum air Al-Kausar tadi, apakah kita nggak bisa masuk surga? Bisa. Kalau umat Nabi masih mempertahankan yaitu kalimat tauhidnya di waktu hidupnya, mati dalam keimanan, insya Allah yaitu seluruhnya itu mendapatkan air Al-Kausar. Nah, dengan syarat mati dalam iman saja, itu saja. Ya, mati dalam iman. Apa itu? Mensucikan ruh Ruh dan sir. dan sir, Ya, sir itu rasa ya, dan sir dan dari kemusyrikan. ruh dan sir. Ya, menuju syafaat Nabi Muhammad dan rahmat ridha Allah. Sekali lagi, kalau masih yaitu meraba-raba, pakai 4 tahap mandinya. Tapi kalau sudah lancar, mendarah daging, ya hafal dia, boleh sekaligus, boleh. Al-Kausar nanti di akhirat. Kalau Zam-Zam di dunia, di Mekah. Al-Kausar nanti di akhirat. Begitu kita datang kepada mahsyar, maka Nabi sudah menunggu di telaganya yang dinamakan Telaga Al-Kausar, yang luasnya itu perjalanan 1 bulan. Besar dia telaganya. Kalau ditempuh dengan jalan kaki, maka perjalanan 1 bulan. Besar. Apa itu Ustaz? Ruh dan sir. Iya, ruh dan sir daripada kemusyrikan. Bawah itu dengan Menuju syafaat Nabi Muhammad dan rahmat ridha Allah. Karena Allah Ta'alanya tulis. Karena Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah lancar nggak masalah di sana pun. Orang sebentar nih. Iya. Mandi hampir sama dengan mandi biasa keseharian kita, cuman mandi basah semuanya, kita niatkan itu. Iya. Sama aja seperti mandi sehari-hari. Ya, mudah-mudahan ya Allah yaitu mampukan kita, berikan kekuatan, dan yaitu dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya beserta orang-orang yang baik, mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapat rahmat sahabat Nabi, rahmat ridha Allah, dan yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
diringankan hisabannya, dan yaitu diakui sebagai hambanya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum